Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Deden Romantiska Semara Krisna. Saya NIM V1524004, saya kelas A dari 3 perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian accurate dengan transaksi yang sudah ada. So, langsung aja. Transaksi yang pertama di tanggal 8 itu ada menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Langsung aja kita masuk ke penjualan. And kemudian kita ke faktur penjualan, lalu kita bisa pilih untuk pelanggannya itu kita dari TN Mulia ya. Dari pelanggan umum, maaf, dari pelanggan umum. Nah, untuk invoice-nya sesuaikan dengan soal, itu ada CR 04 04 0801, maaf, 0801. Kemudian invoice date-nya ada di tanggal 8. Sebentar ya, kita pilih dulu. 8 Januari 2023 ya, harusnya kita akan isi dengan tanggal tersebut. Nah, ship date-nya itu juga sama, tanggal 8 Januari 2023 itu. Sebentar, ini sedang proses karena rempong ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke item. Di sini kita bisa pilih item karena di situ menerima pekerjaan cuci AC. Jadi kita bisa pilih itemnya itu adalah cuci AC standar, itu jasa 1. Dia tertulis unit price-nya 60.000. Cuman di situ ada dimintanya 5 ya. Jadi kita ganti ini dengan 5. Kemudian jangan lupa untuk teksnya kita isikan T. Kita isikan T. Diskonya nggak ada ya, jadi kita teksnya isikan T. Ini amountnya totalnya ini jadi 300.000, karena tadi 60.000 ya, dikali 5 gitu. Termsnya itu COD ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa simpan dan tutup ya teman-teman semuanya. Saya belum selesai, kita harus mencatat di penerimaan penjualan. Jadi mungkin kita bisa isikan di sini. Itu kita bisa pilih di situ hanya pelanggan umum. Nah, pelanggan umum. Kemudian banknya BRI ya, di situ udah biarin aja. Terus formulernya juga akan kita isi. Kemudian untuk tanggalnya, nanti kita bisa sesuaikan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 8 Januari 2023. Nah, kalau sudah payment date-nya, kita juga akan isikan di check date-nya. Itu kita samakan ya dengan payment date-nya, yaitu tanggal 8 Januari 2023. Kalau sudah, kita bisa isikan di memo ya teman-teman. Memo kita bisa isikan dengan menerima pekerjaan cuci AC gitu, atau ya ditulis darinya, nggak apa-apa sih, dari pelanggan umum gitu ya. Kalau udah, jangan lupa klik bayar, kemudian simpan dan tutup. Kemudian yang kedua, tanggal 9 itu ada menerima pekerjaan dari PT IV untuk pemasangan AC inverter dan cuci AC ya. Kita bisa pilih di faktur penjualan sama kayak tadi ya, di faktur penjualan. Habis itu kita bisa isikan dengan pelanggannya itu PT IV ya, karena di situ di soalan tertera jelas. Kemudian untuk invoice no-nya disesuaikan aja kayak di soal, dan teman-teman bisa baca ya, di situ nomor bukti ya, itu CR0901. And then untuk invoice date-nya itu di tanggal 9 ya, 9 Januari 2023. Kemudian untuk ship date-nya kita samakan invoice date-nya di tanggal 9 Januari 2023 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa di barang, di item itu kita bisa tambahkan pasang AC inverter, karena di situ keterangannya memang pemasangan AC inverter dan cuci AC ya. Jadi kita klik di pasang AC inverter dulu, diklik 2, dengan kuantitasnya itu ada satu aja. Terus habis itu kita teksnya jangan lupa diisikan T. Kemudian kita enter, karena di situ ada lagi cuci AC. Jadi kita enter dulu. Nah, habis itu kita bisa tambahkan lagi, itu adalah cuci AC ya, cuci AC standar itu jasa 1. Jasa standar jasa 1. Terus itu jumlahnya itu ada 3. Jadi dapat diganti 3. Kemudian diskonya nggak ada, teksnya jangan lupa diisikan T. Oke. Netnya 20 ya termsnya. Kemudian simpan dan tutup, jangan lupa. Langsung masuk ke penerimaan penjualan, itu hampir sama ya kayak yang tadi pertama tadi, cuman kita ini isikan
PDIV ya kan. Kemudian formnya juga sama kayak tadi, CR0901. Kemudian untuk payment date-nya juga sama ya, tanggal 9 Januari 2023. Nah, kita jangan lupa isikan cek amount-nya itu ada 2.421.800 ya rupiah. Kemudian juga aku melupakan satu, cek date-nya juga jangan lupa disamakan ya, tanggal 9 Januari 2023. Untuk cek no-nya aku isi ini ya, bebas random. Sebenarnya nggak diisi juga nggak masalah ya. Dan untuk memo kita bisa tambahkan ya, itu ada menerima pekerjaan dari PT IV untuk pemasangan AC inverter dan cuci AC. Kita bisa tuliskan memonya begitu. Menerima pekerjaan dari PT IV. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk centang dulu bayar-bayarnya ya. Oke. Kemudian kalau sudah bisa kita simpan dan tutup. Kemudian kita bisa masuk ke yang ketiga, itu ada menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pada PT SM. SM itu sumber mandiri ya. So, kita masuk ke pesan penjualan, kita klik, kemudian order by-nya kita bisa isikan dengan itu tadi ya, SM ya. SM itu sukses mandiri, sorry. Bukan, habis itu SO nomornya sesuai kayak di soal. Itu ada, bisa kita langsung tulis di sini. Tuh ya yang atas ya, karena itu ada dua tanggal, ada dua nomor bukti. Kita tulis yang SO ya. Terus kalau udah jangan lupa SO date-nya, itu kita tanggal 9 ya. Jadi tanggal 9 Januari 2023. Ship date-nya juga jangan lupa tanggal 9 Januari 2023 ya guys. Untuk terminnya udah itu 1/15 N30. Itu tandanya dia bisa mendapatkan diskon 1% kalau bayar dalam 15 hari, dalam waktu 15 hari. Ya udah gitu pokoknya. Nah, kita bisa tambahkan item di situ, mungkin dari soalnya. Itu bisa kita tambahkan dulu di bagian cuci AC standar ya. Kita klik 2 kali. Terus kita bisa tambahkan untuk itemnya lagi. Kita bisa baca kembali soalnya. Kita bisa tambahkan Freon R2 ya. Nah, kita bisa tambahkan Freon R2 dengan hitungnya jumlahnya itu ada 2, jadi kita kali 2. Terus tagnya jangan lupa diisi semuanya dengan T. Ketiganya kita isi T. Kucingku melu payu guys. Kalau sudah kita bisa kose. Oh ya, Freon R32 yang ini salah ya. Aku ganti dulu. Apa oke? Tambah Freon, kita bisa ganti, ganti dengan tambah Freon. Itu total ini adanya 1, udah bener. Tambah Freonnya itu 1. Tambah Freonnya 1. Tambah Freon kita 150.000 udah bener. Teksnya kita bisa tuliskan dulu ya, lupa. Nah, kalau sudah simpan dan tutup, klik. Nah, terus kita bisa masuk ke penerimaan penjualan, faktur penjualan. Kemudian kita pelanggan, invoice no-nya kita isikan sesuai soal. Bisa kita tulis soalnya itu adalah DO ya, DO dulu, DO 0901 ya.
Terus invoice date-nya sama Mas Ian, masih tanggal 9 Januari 2023. Untuk ship date-nya juga sama aja ya, 9 Januari 2023. Oh ya, pelanggannya belum jadi. Pelanggannya kita bisa masukkan itu adalah PT SM, yaitu Sukses Mandiri ya. Kita klik. Nah, terus kita itemnya bisa tambahkan. Itu sama ya, tadi pertama. Kita bisa isikan cuci AC standar. Dengan ininya ada 2. Kemudian kalau udah diskonnya nggak ada, teksnya kita isikan T. Kemudian bisa kita tambahkan lagi. Yang enter aja bisa. Itu adalah bisa kita pilih lagi. Salah tempat, sorry. Masih di item. Dikliknya di item aja. Yes, inilah. Itu bisa kita pencet adalah tambah freon, itu 1 aja. Teksnya jangan lupa tulis T. Habis itu kita tambahkan 1 lagi. Itu adalah baru lagi, yaitu adalah freon R32. Dan kodenya 801, yaitu sejumlah 2. Nah, kalau udah kita jangan lupa isikan kembali teksnya itu T. Nah, kalau udah jangan lupa simpan dan tutup. Oke, sudah klik. Nah, kalau udah kita bisa next di proses selanjutnya. Itu ada pemesanan freon R32 ke UD Sumber Mandiri ya. Pengiriman barang tanggal 10. Kalau begini udah jelas-jelas pemesanan freon ya kan. Berarti kita masuk dulu ke pembelian, kemudian kita bisa pilih ke pesanan pembelian dulu. Oke, kita klik di pesanan pembelian kan. Nah, habis itu kita untuk vendornya kita bisa pilih UD Sumber Mandiri Solo ya. Sesuai dengan soalnya kan. Kemudian untuk PO nomornya itu terus di soal ya kan. Ada PO 0901. Nah, untuk PO date-nya 9 Januari 2023 karena dia masih transaksi di tanggal 9 ya. Untuk expect date-nya nggak usah diisi nggak apa-apa, terminnya 20. Kemudian kita lanjut ke sini, ke itemnya itu ada di freon R32. Freon R32 itu 4 ya. Nah, kita ganti 4. Untuk kenapa di sini? Unit price-nya itu 29.500. Ya, 29.500 ya. Teksnya kita ganti T, kemudian kita bisa simpan dan tutup. Nah, belum selesai. Kita masuk dulu ke faktur pembelian. Semua harus terbukti ya. Vendornya kita klik sama udah Sumber Mandiri Solo. Invoice-nya sama juga, masih PO 0901 ya, bisa kita isikan langsung di sini. Invoice date-nya masih sama, tanggal 9 Januari 2023. Ship date-nya juga, ship date-nya itu kan ini ya, barang pengiriman tanggal 10, berarti ya tanggal 10 Januari 2023. Untuk termsnya net 20 tetap. Terus itemnya sama ya, kita tambahkan freon R32 dengan ininya 4. Unit price jangan lupa 225.000, diskonnya nggak ada, teksnya T ya. Kalau udah kita bisa simpan dan tutup teman-teman semua. Oke, selanjutnya itu ada menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Menerima pekerjaan cuci AC dari pelanggan umum. Jadi kita bisa ke penjualan, karena nanti hasilnya kita akan menerima sesuatu kan. Berarti kita masuk ke faktur penjualan dulu. Kita catat dulu di sini untuk pelanggannya itu adalah pelanggan umum ya. Kita bisa ketik pelanggan umum. Invoice date-nya itu adalah di situ CR1011, CR1011. Kemudian untuk invoice date-nya itu ada tanggal 10 Januari 2023. Ship date-nya juga sama ya. Dan dia COD. Nih, terus itemnya jangan lupa kita tambahkan itu adalah cuci AC ya. Cuci AC itu jasa 1. Di situ tertulis 3, jadi kita ganti 3 di sini, yes. Teksnya jangan lupa T. Nah, kalau udah simpan dan tutup ya teman-teman semuanya, jangan lupa. Transaksi berikutnya kita ada ini ya, apa namanya? Menerima pengiriman dan faktur atas pemesanan ya. PO 0901. Kita masuk ke faktur penjualan lagi, pelanggannya bisa kita isikan, depan umum, lalu invoice-nya bisa kita isikan sesuai dengan soalnya, yaitu ada di SF1001. Untuk invoice date-nya itu tanggal 10 Januari 2023, ship date-nya juga bisa kita isikan sama ya. Terus terms-nya itu biarin COD gitu. Terus pokoknya kita bisa isikan gini ya. Kita main cepat aja soalnya nanti durasi. Yes. Pokoknya nanti jangan lupa buat teman-teman, step ini tuh disimpan dan tutup ya teman-teman. Jadi biar nggak salah.
Nah, kita udah melewati 10 tanggal 10 yang pertama yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga itu berbeda ya, sedikit berbeda. Itu ada ini kedua ya. Nah, yang ketiga itu ada menerima pekerjaan dari Alfamart Kartika untuk pemasangan AC biasa dan cuci AC. Langsung masuk ke faktur penjualan lagi, kita pilih Alfamart Kartika. Kemudian untuk invoice no-nya bisa kita sesuaikan, itu ada CR 1001 ya. Kemudian untuk invoice date-nya tanggal 10 Januari masih dari 2023, ship date-nya juga sama. Itemnya bisa kita tambahkan di situ ya, itu ada yang pertama kita bisa pasang AC biasa, kita klik 2 kali. Totalnya 1, tagnya jangan lupa T. Kemudian kita bisa next untuk menambahkan item baru yaitu adalah cuci AC ya, cuci AC standar jasa 1. Itu juga 1, tagnya jangan lupa T ya. Kemudian simpan dan tutup guys, jangan lupa. Belum selesai ya, itu masih kita harus di penerimaan penjualan. Itu untuk ininya kita bisa isikan sama di Alfamart Kartika. Formulanya sama, CR 1001. Untuk tanggalnya, payment date-nya sama ya, 10 Januari 2023. Begitupun juga dengan check date-nya kita bisa isikan sama ya, 10 Januari 2023. Memo bisa kita isikan menerima pekerjaan dari Alfamart Kartika. Mau dilengkapi internetnya nggak apa sih, tapi kayaknya aku gini aja. Alfamart Kartika. Cek semuanya jangan lupa diisi disesuaikan dengan tab yang ada di bawah ya teman-teman. Terus jangan lupa untuk simpan dan tutup. Simpan dan tutup ya, aduh. Simpan dan tutup ya guys. Oke, aduh. Oke, ternyata aku salah. Beri tadi channel jangan lupa. Terus ini salah apa ya? Oh, cek maunya ini kita salah. Ngapain seperti? Oh, ya benar. Cek maunya kita bisa betulkan di sini itu bukan 24.000 tapi 244.200. Nah, itu simpan dan tutup bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Untuk transaksi berikutnya ada menerima pelunasan piutang PT SM untuk order ya. Berarti kita bisa masuk ke dengan transaksi yang ada ya, kita bisa masuk ke daftar penerimaan penjualan. Yes. Ini diisi dengan siapa namanya? PTSM ya. Boleh kita isi dengan PTSM. Yes, PTSM. Untuk form no-nya situ tulis, aduh kenapa enggak dong? 11.011 ya toh. Untuk payment date-nya 11 Januari 2023. Untuk check date-nya juga disamain. Untuk memonya bisa kita tulis menerima pelunasan piutang gitu aja. Menerima pelunasan piutang. Yes. Jangan lupa untuk mencentang yang bawah karena di situ di transaksinya yang di ini yang 1.021.200. Jadi jangan lupa centang cekling. Kemudian bisa kita isikan cek amount-nya dan jangan lupa simpan dan tutup. Sabar. Dan ada kesalahan apa sih? Oh. Ternyata aku typo, jadi kini kita bukan 800 ya, melainkan 200. Nah, mungkin kita bisa simpan tutup. Nah, bisa. Ternyata aku salah, balik ini. Kita bisa penerima penjualan, kita bisa edit di sini. Untuk nah kita pakai untuk banknya itu bukan bank BRI karena di situ nah jadi kita kas besar. Untung aja untung ya. Kas besar. Nah, habis itu kita simpan dan tutup. Yes, baby girl. Untuk selanjutnya ada menerima pembayaran dari TN Mulia. Jadi kita masuk ke penjualan ya guys, karena kita menerima. Habis itu dipencet di penerimaan penjualan, kita bisa pilih itu ada TN Mulia ya. TN Mulia bisa disertakan di situ. Untuk banknya itu Mandiri, jadi jangan lupa. Untuk form no-nya di situ ada CR 1101, boleh ditulis saja. Untuk payment date-nya itu berarti tanggal 11 Januari 2023. Banknya udah, check date-nya juga sama ya, sama payment date-nya. Memonya ya, menerima pembayaran dari TN Mulia. Menerima pembayaran dari TN Mulia. Ya segitu aja, nggak apa-apa. Dari tabel yang muncul kita bisa nah cek amount-nya dari tabel yang muncul kita bisa isikan sama ya 1.500.000. Dan jangan lupa juga untuk dicentang bayarnya. Kemudian kita bisa simpan dan tutup teman-teman biasa ya. Transaksi berikutnya itu ada biaya operasional minggu kedua. Kita bisa ke pembelian ya. Ke kas bank sorry. Kas bank itu ada kita pembayaran. Kemudian kita bisa paid from-nya dari siapa? Kita dari kas besar tentunya. Untuk voucher no-nya di situ tertulis adalah OP 1301. Untuk date-nya berarti tanggal 13 Januari 2023. Ya kan? Terus untuk memonya kita bisa isikan
untuk membayar ya, biaya operasional ya minggu kedua. Untuk amountnya kita bisa tuliskan di situ 25.000 ya. Dan akunnya kita bisa isikan dengan biaya operasional. Biaya operasional bisa kita mingguan ya. Bisa kita masukkan di situ, kita klik double, muncullah 25.000 kan. Nah, habis itu kita bisa simpan dan tutup. Untuk transaksi berikutnya masih sama membayar, jadi kita masih masuk ke pembayaran. Kita klik di pembayaran. Itu kan membayar gaji teknisi minggu kedua kan. Nah, itu sama platformnya dari Bank BRI, kan institusinya BRI. Memangnya kita bisikan auditnya dulu kita bisa bisikan itu adalah tanggal 14 Januari 2023. Terus memonya kita bisa membayar gaji teknisi ya untuk minggu kedua. Nah, yes, membayar gaji teknisi. Kemudian untuk maunya kita bisa isikan 625.000 ya. Nah, kita enter akunnya, kita bisa cari di bagian gaji teknisi karena kita udah bikin akun-akunnya ya. Kemudian simpan dan tutup. Dan lagi-lagi masih membayar, kita berarti masuk pembayaran lagi. Ini membayar gaji ya. Membayar gaji administrasi kita sama Bank BRI. Kemudian untuk untuk date-nya berarti tanggal berapa? 14 Januari 2023 sama ya. Kemudian voucher nolnya lupa. Vouchernya di situ berarti OP 1402. Yes, OP 1402. Memangnya kita bisa isi untuk membayar gaji administrasi minggu kedua ya. Terserah mau tulis apa, yang penting gaji administrasinya bayarnya ada. Maunya jangan lupa ditulis, maunya itu sebesar 550.000 ya. Terus akunnya juga jangan lupa untuk dipilih. Itu di bagian adalah gaji administrasi harusnya ada. Yes. Boleh kita simpan dan tutup ya. Nah, transaksi central itu ada membayar faktur, ya kan? Jadi kita langsung masuknya ke pembelian, kemudian kita bisa pilih untuk pembayaran purchase payment ya, itu ada di UD Sumber Mandiri Solo. Kemudian kita bisa centang kedua yang bawah, sorry. Nah, untuk payment date tanggal 14 Januari. Kemudian untuk untuk banknya kita bisikan kas besar, tunai. Kemudian untuk cek date-nya kita bisa tanggal 14 Januari 2023. Yang dibayar yang bawah ya, yang dicentang ya. Ya kan? Nah, kalau udah sekiranya udah terisi, memangnya modalnya nggak apa-apa sebenarnya, tapi angka bagian diisi itu ada membayar faktur gitu aja nggak apa-apa. Terus kalau diisi dengan UDSM apa segala macam juga boleh. Kalau udah simpan dan tutup ya. Nah, kita bisa perbarui di story buku besar, udah kelihatan kan angka-angkanya. Nah, kalau udah begini kita bisa udah selesai sih maksudnya. Kalau udah kelihatan di story kayak gini tuh udah selesai berarti ini ya prosesnya dia. Jadi mungkin sekian ya dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.